Wabarakatuh. Di sini kami sedang melakukan wawancara dengan salah satu narasumber di Perguruan Setiabudi Abadi yang terletak di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Sebelumnya izin Bu, selamat siang. Selamat siang. Di sini saya berbicara dengan Ibu siapa Bu? Perkenalkan, nama Ibu Mena, Ibu dari SD Setiabudi Abadi Perbaungan, juru kelas 5. Dan yang mau kami tanyakan Bu, yang pertama yaitu menurut pendapat Ibu, apa sih mind mapping dalam pembelajaran IPA itu Bu? Kalau menurut Ibu, mind mapping dalam pembelajaran IPA itu, mind mapping itu sama artinya dengan peta konsep ya. Dalam pembelajaran IPA biasanya kalau bentuk yang sudah pernah Ibu lakukan di sekolah Ibu, kebetulan Ibu juga guru IPA di sekolah Ibu, Ibu sering menggunakan mind mapping ini. Peta konsep ini sangat bagus. Di sini menggambarkan peta pikiran yang terkait dengan materi pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak. Kita ketahui bahwasanya pembelajaran IPA ini dia berhubungan dengan makhluk hidup, berhubungan dengan lingkungan. Jadi pembelajaran yang sangat menyenangkan itu dia tidak harus berpatokan kepada buku, tidak harus berpatokan kepada apa materi yang tercantum dalam buku. Mereka bisa dengan luas mengembangkannya melalui pembelajaran yang menggunakan konsep mind mapping. Dan bagaimana sih Bu proses implementasi mind mapping ini dalam pembelajaran IPA di sekolah Perguruan Setiabudi Abadi ini Bu? Kalau di sekolah Ibu ini, mind mapping ini setelah Ibu terapkan kepada anak-anak merasa tidak ada beban dalam pembelajarannya. Kenapa Ibu katakan tidak ada beban? Karena di situ pembelajarannya tidak hafal mati. Kebanyakan mereka itu ya biasanya kalau anak-anak SD itu umumnya kalau belajar itu mereka hafal mati. Ya, apa tulisan yang ada tertulis dalam materi pembelajaran mereka itu biasanya mereka hafal mati. Tapi setelah kita terapkan dengan mind mapping, anak-anak ini kita tidak lagi menuntut mereka untuk menghafal mati, tapi bagaimana memahami konsep yang kita jelaskan kepada mereka sehingga mereka mampu mengembangkannya dengan kata-kata dia sendiri. Inilah yang dikatakan mereka itu memahami apa materi yang kita sampaikan kepada mereka. Baik Bu, terima kasih penjelasannya tentang apa sih itu mind mapping. Mungkin kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Silakan. Bu, pertanyaan kedua itu bagaimana konsep mapping itu menurut pendapat? Ya. Kalau dia konsep mapping itu perbedaannya. Tapi kalau mind mapping dia dalam berbentuk peta pikiran ya. Kalau dia konsep berarti dia menyajikannya dalam berbentuk konsep. Ya. Jadi dia ada disajikan dalam bentuk diagram. Ya. Kita membuat suatu diagram penjelasan materi itu tidak disajikan dalam kalimat yang berparagraf panjang lagi, tetapi disajikan dalam bentuk peta konsep, dalam konsepnya. Jadi apa konsep-konsep yang akan kita sampaikan pada materi pembelajaran ini? Contoh misalnya judul materi kita hari ini adaptasi. Nah, apa yang mau kita capai dalam tujuan pembelajaran pada materi adaptasi ini? Bisa adaptasi pengertiannya. Ya. Nah, di situ kita buatkan konsepnya. Judulnya yaitu adaptasi. Pengertiannya apa? Kemudian tujuannya apa? Bentuk-bentuk adaptasi itu bagaimana? Jadi dalam satu konsep itu otomatis dapat tercapai beberapa tujuan pembelajaran di situ yang kita harapkan kepada peserta didik. Jadi anak itu tidak lagi membaca uraian materi yang begitu panjang bagi mereka. Menurut Ibu seperti itu. Kalau implementasinya yang Ibu rasakan ini anak-anak, bagi anak yang gaya belajarnya itu kan gaya belajar itu beda-beda ya, setiap anak ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik gitu ya. Jadi kalau anak yang suka dia dengan bercerita, kemudian dia tidak suka nulis, anak-anak ini ya pasti tertarik sekali gitu. Kenapa? Karena di situ nggak disuruh menulis banyak-banyak, nggak disuruh mencatat catatan banyak-banyak. Dia hanya memahami sedikit saja apa konsep yang tertuang di situ, mereka sudah bisa menemukannya sendiri. Gitu. Baik,
selanjutnya ada pertanyaan tentang bagaimana picture making. Picture mapping. Ya, oke, bagus. Kalau mengenai picture mapping itu sama, intinya masih dalam peta konsep, ya. Cuman yang disajikan itu dalam bentuk gambar. Nah, tadi kalau dia mind mapping berarti dia peta pikiran. Kemudian kalau dia konsep mapping tadi berarti dia berupa konsep yang disajikan di situ. Kalau dia picture berarti di situ di dalam konsepnya itu dia tidak memunculkan banyak tulisan, tetapi dia lebih dominan memunculkan gambar. Contohnya apa? Contohnya tadi materi adaptasi. Di situ tentunya yang tertuang di situ adalah bentuk-bentuk penyesuaian diri makhluk hidup, adaptasi makhluk hidup yang disajikan dalam bentuk gambar. Nah, jadi anak-anak itu dengan melihat gambar, mereka sudah tahu membaca sehingga dapat menyimpulkan apa yang akan dicapai dalam materi pembelajaran ini. Jadi mind mapping, concept mapping dengan picture mapping itu tergantung kepada gaya belajar anak masing-masing. Bagi yang dia yang visual, tentunya dia ya pasti suka dengan yang picture mapping tadi. Kenapa? Karena dengan melihat gambar-gambar itu dia senang. Kalau sudah senang anak itu belajar, pasti apapun tujuan pembelajaran yang kita harapkan akan tercapai. Tapi kalau misalnya dia gaya belajarnya tidak suka dengan gambar, kita kasih gambar, ya otomatis dia akan tercapai. Jadi semuanya itu intinya tergantung mana, tergantung kepada gaya belajar anak didik kita masing-masing. Jadi dari mana kita dapatkan gaya belajar ini? Makanya sebelum pembelajaran dimulai, biasanya di setiap awal tahun ajaran baru itu adalah diadakan asesmen diagnostik. Itu untuk apa? Untuk mengetahui ya, gaya belajar anak, kemampuan belajar anak, sehingga apa? Sehingga ketika pembelajaran nanti dilaksanakan, kebutuhan mereka ini terpenuhi. Bagi mereka yang punya kebutuhan untuk belajarnya dengan cara visual, ini dia yang kita sajikan. Dengan cara auditori, ini yang kita sajikan. Dengan yang kinestetik, ini yang kita sajikan. Jadi mind mapping, kemudian picture mapping maupun concept mapping itu sesuaikanlah dengan gaya belajar mereka masing-masing. Implementasinya bagaimana Ibu? Implementasinya sangat luar biasa, bagusnya. Kenapa? Karena yang namanya anak-anak SD pasti dia masih banyak senang dengan menggambar. Nah, kenapa? Apalagi dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA seperti yang tadi disampaikan, pembelajarannya berkaitan dengan lingkungan langsung. Jadi mereka tahu. Contoh, ada anak-anak yang tidak tahu, misalnya kupu-kupu itu yang bagaimana, kumbang itu yang bagaimana. Dengan disajikannya gambar, mereka jadi tahu, oh yang namanya kumbang itu seperti ini, kupu-kupu itu seperti ini, bunga rafflesia itu seperti ini, kaktus itu yang seperti ini. Jadi dengan melihat gambar, mereka bisa berimajinasi, bisa membayangkan bagaimana objek benda yang sebenarnya. Jadi tidak lagi bersifat hayal. Baik, terima kasih Bu atas waktunya yang telah memberikan kami untuk wawancara mengenai mind mapping, picture mapping, dan concept mapping. Terima kasih, sama-sama. Sukses selalu. Ya Bu. Sama-sama.